Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu April. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya silahkan kalian saksikan video ibu berikut ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Dengan kompetensi dasarnya, muatan IPA, menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Yang kedua, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Bahasa Indonesia mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. Menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Tujuan pembelajarannya, 1. Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernafasan pada manusia. 2. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. 3. Dengan membuat bagan, siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernafasan manusia. Sistem pernapasan manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh manusia. Sistem pernapasan manusia terdiri atas organ pernapasan dan proses pernapasan. Organ pernapasan manusia yang pertama adalah hidung. Hidung terdiri dari dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Udara masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung. Udara juga bisa masuk melalui mulut, namun bernafas melalui hidung jauh lebih baik daripada melalui mulut, karena di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus dan juga lendir. Nah, jadi udara ini masuk melalui lubang hidung menuju rongga hidung. Nah, di sini yang Bu Guru beri tanda panah merah itu udara dari lubang hidung menuju ke rongga hidung. Nah, ini udara terus menuju ke rongga hidung yang ada panahnya berwarna merah. Rambut-rambut halus berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, sedangkan lendir berfungsi untuk melembabkan udara sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering juga tidak terlalu lembab. Nah, bisa kalian amati di sini ada silia atau rambut hidung yang berwarna kuning berserabut. Ini adalah rambut hidung. Kemudian di sini juga ada selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara. Organ pernafasan manusia yang kedua adalah faring. Faring terletak di hulu tenggorokan. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung, rongga mulut, dan tenggorokan. Nah, faring itu terletak di sini yang Bu Guru beri tanda panah hitam. Pada bagian bawah faring terdapat katup epiglottis. Katup ini akan menutup jika kita makan. Epiglottis berfungsi untuk memastikan makanan masuk ke dalam kerongkongan bukan tenggorokan.
Apabila kita menelan makanan saat katup belum menutup, maka makanan akan masuk tenggorokan dan kita akan tersedak. Organ pernapasan manusia yang ketiga adalah tenggorokan. Tenggorokan merupakan suatu pipa yang terdiri dari laring, trakea, dan bronkus. Laring merupakan pangkal tenggorokan terletak di bawah faring. Nah, jadi yang berguru lingkaran merah itu namanya adalah laring. Di bawah laring terdapat batang tenggorokan yang disebut trakea. Pada trakea terdapat silia yang berfungsi menolak debu atau benda asing yang masuk. Nah, jadi yang berguru lingkaran merah ini adalah namanya trakea. Trakea memiliki percabangan yang disebut bronkus. Bronkus berfungsi jalan masuknya udara menuju paru-paru. Percabangan bronkus disebut bronkiolus. Di setiap ujung bronkiolus terdapat gelembung halus yang disebut alveolus atau tempat pertukaran udara. Jadi, trakea di sini itu mempunyai percabangan yang dinamakan bronkus. Nah, yang Bu Guru beri bulatan coklat, kemudian Bu Guru kasih kurung hitam dan tanda panah, ini namanya bronkus. Jadi percabangan dari trakea itu bercabang menjadi dua, menjadi bronkus dulu. Nah, bronkus ini, masing-masing bronkus kanan dan kiri, itu bercabang lagi, namanya bronkiolus. Nah, jadi yang kayak ranting-ranting pohon, ini namanya bronkiolus. Ya. Kemudian di dalam bronkiolus, di setiap ujungnya, di setiap ujung dari bronkiolus ini, ya, itu ada gelembung halus yang disebut alveolus. Nah, dari di masing-masing ujung dari bronkiolus ini terdapat alveolus, yaitu tempat pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, organ pernafasan manusia yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut pleura. Nah, jadi selaput pembungkus paru-paru itu namanya pleura. Kemudian, paru-paru terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdapat 3 gelambir, dan paru-paru kiri terdapat 2 gelambir. Nah, di sini bisa kalian lihat, yang di kanan itu ada 3 gelambir, 1, 2, 3. Kemudian kalau di kiri mempunyai 2 gelambir saja. Di dalam paru-paru terdapat alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, seperti yang Bu Guru kasih lihat tadi, ini adalah alveolus. Nah, jadi kesimpulannya, proses pernafasan manusia itu udara masuk melalui hidung, kemudian melalui faring, kemudian menuju laring, menuju trakea, menuju bronkus. Nah, di percabangan bronkus ini kemudian menuju alveolus, kemudian menuju paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Jadi, udara yang masuk adalah oksigen, kemudian udara yang keluar namanya karbon dioksida. Nah, nanti kembali keluar melalui hidung. Begitu proses pernafasan kita.
Setelah kalian belajar tentang sistem pernapasan pada manusia, kalian bisa menulis kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda, sebab akibat, judul, atau tema. Siapa untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian bagaimana untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Mengapa untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Kalian juga dapat membuat pertanyaan beserta jawabannya seperti contoh berikut ini. Tugas anak-anak yang pertama, membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan jawabannya berdasarkan bacaan berjudul Sistem Pernapasan pada Manusia. 2. Membuat bagan sistem pernapasan manusia. Terima kasih telah menonton video Bu Guru hari ini. Bu Guru minta maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.